Shalom, selamat bertemu kembali dan salam sehat dari kami untuk saudara-saudara. Kita kembali berjumpa dalam Advent kedua minggu ini. Tapi sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya pada minggu Advent kedua hari ini. Amin. Khotbah minggu Advent kedua, minggu ini, minggu tanggal 6 Desember 2020 diambil dari Mazmur 85 ayat 8 sampai ayat 13. Tapi di tempat lain dibuat ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bahan bacaan diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, harus kita akui bahwa sejak bulan Februari yang lampau hingga minggu Advent kedua hari ini, kita sudah merasakan betapa menderitanya kita karena COVID-19 ini. Sudah ada banyak orang yang kena virusnya, mengalami sakit, penyakit, walaupun sudah memang puji Tuhan mengalami kesembuhan. Dan kita tahu persis juga sudah bahkan jutaan orang di seluruh dunia ini yang sudah meninggal. Dan memang harus kita akui menimbulkan duka cita yang mendalam karena bisa saja sahabat, teman, keluarga, atau tokoh-tokoh yang kita kagumi meninggalkan kita secara tiba-tiba karena COVID-19 ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang begitu terkenal menjadi idola pengkhotbah yang luar biasa, yang mengarahkan, memotivasi, bahkan memberikan pertobatan juga mengalami sakit, ya juga mengalami kematian karena COVID-19 ini. Sehingga ada banyak pertanyaan di antara kita. Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa umat Tuhan pada saat ini? Apakah Tuhan sudah menjauh dan tidak mau tahu lagi dengan kita, umat manusia? Bahkan ada orang juga yang bertanya-tanya, apakah ini hukuman Tuhan bagi umat manusia? Atau ini adalah tanda-tanda zaman akhir bagi kita? Bahkan ada orang yang melanjutkan, ya kalau kita tidak tahu, tanya aja kepada rumput yang bergoyang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, memang harus kita akui bahwa seluruh penderitaan dan bencana yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari ulah dan dosa umat manusia. Harus kita akui itu. Walaupun tidak selamanya memang manusia sakit karena berdosa, tapi karena diizinkan Tuhan. Tapi kadang-kadang juga karena ulah dan juga karena kejahatan umat manusia. Tapi jika kita perhatikan dalam pembacaan kita tadi dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8, saat-saat umat Tuhan sedang dalam penderitaan, sedang menantikan kedatangan Tuhan, Yohanes berkhotbah supaya apa? Supaya bertobat, diberi dirinya untuk dibaptis, supaya Allah mengampuni. Dan luar biasanya kita perhatikan bahwa umat itu langsung mengakui dosanya dan memang terjadilah pengampunan dosa. Saudaraku, dalam masa-masa Advent ini, khususnya dalam masa Advent 2 ini, kita diperingatkan untuk apa? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan apa? Dengan menyesal akan dosa-dosa kita, tapi juga sekaligus mohon ampun atas segala dosa kita, supaya Allah memulihkan kita, mengampuni kita, menyerukan pertobatan kepada keluarga dan juga kepada banyak orang, supaya banyak orang juga bertobat dan juga mengalami pemulihan dan pengampunan Allah.
Sejalan dengan itulah saudaraku, jika kita perhatikan dan kita simak Mazmur 85 ini, Mazmur Bani Korah ini sangat-sangat relevan dalam situasi kita, dalam masa Apendoa ini, bagi kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk datang melawat kita. Bila kita perhatikan bagian pertama, ayat 1 sampai ayat yang angka 4, kita perhatikan di sana ada ungkapan syukur dari umat, dari Bani Korah, dari pemazmur, karena Allah berinisiatif. Allah dengan anugerahnya betul-betul juga sudah bertindak untuk apa? Untuk memulihkan dan mengampuni umatnya. Kita dapat baca itu ada kata engkau telah 6 kali dalam ayat 4. Ayat 1 sampai ayat 4 tadi. Yakni telah berkenan kepada tanahmu. Yang kedua, telah memulihkan keadaan Yakub. Yang ketiga, telah mengampuni kesalahan umatmu. Yang keempat, telah menutupi segala dosa mereka. Yang kelima, telah menyurutkan segala gemasmu. Dan yang keenam, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Jelas saudaraku, bahwa ini adalah inisiatif Allah yang bertindak bagi umat Allah yang sedang menderita dan mengembalikan mereka dari pembuangan kepada tanah mereka. Karena anugerah Allah, mereka dipulihkan hati mereka dan hubungan mereka sekarang dengan Tuhan dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga pengampunan itu nyata melalui apa? Melalui mereka kembali ke tanah yang sudah Tuhan janjikan buat mereka. Dan sebagai rasa syukur umat Tuhan, kita perhatikan mereka menjadi orang-orang yang dekat dan takut akan Tuhan. Dalam bagian kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-8, kita menyaksikan orang-orang yang takut dan dekat dengan Tuhan ini sungguh rindu memperbaiki tanah mereka, desa dan kota mereka yang sudah porak-poranda, sudah begitu sunyi, tarulang istilahnya ya. Dan juga tanah mereka sudah sedemikian rusaknya, sudah sedemikian keringnya, sehingga buah-buahan tidak ada lagi hasilnya, dan segala hal betul-betul hancur. Keadaan ekonomi mereka betul-betul terpuruk, dan mereka mau apa? Memulihkan itu, dan mereka sadar tanpa Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa berkat Tuhan, itu tidak akan terjadi. Sehingga mereka memohon di sini campur tangan Tuhan saat mereka memulihkan akan tanah, ekonomi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Makanya bagian ini ditutup dengan ayat yang ke-8 sebagai permohonan yang sangat terkenal itu dengan kata, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Sekali lagi, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Ayat ini saudaraku, selain doa tetapi juga keyakinan bahwa kasih Allah, penyertaan Allah, anugerah Allah, pemeliharaan Tuhan, dan juga Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan itu mereka menyadari bahwa kuasa Allah yang akan menyertai mereka sudah nyata melalui pemulihan hati mereka. Tapi juga pemulihan ekonomi dan segala hal pasti Tuhan akan lakukan juga karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan tibalah saatnya bagian yang ketiga yang merupakan teks khotbah kita minggu ini dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat, yakni ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan bersama. Pertama-tama, siap mendengar suara atau firman Tuhan. Siap mendengar suara atau firman Tuhan.
Saudaraku, inilah yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang takut dan dekat kepada Tuhan. Tadi sudah diungkapkan bahwa pemulihan hati karena pengampunan dosa sudah Tuhan lakukan. Bahkan kepastian pemeliharaan Tuhan atas hidup dan pemulihan ekonomi juga sudah tersedia oleh Tuhan. Dan kini tiba saatnya, menurut pemazmur dan juga orang-orang Bani Korah, kaum Bani Korah merindukan supaya umat Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan dan kita semua anak-anak Tuhan, supaya apa? Siap mendengar suara Tuhan. Membuka mata, membuka telinga kita lebar-lebar supaya Tuhan berfirman kepada kita. Saudara-saudaraku, banyak orang hanya sibuk memohon, berteriak, sibuk mengeluh, sibuk hanya menangis dan meminta, tapi jarang mendengar. Padahal saudaraku, berdoa itu juga sebenarnya harus siap untuk apa? Mendengarkan suara Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur. Inilah yang dilakukan oleh umat Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang takut dan dekat dengan Tuhan. Dan luar biasanya saudaraku, saat mereka mendengarkan suara Tuhan, yang luar biasanya, sekali lagi, yang luar biasanya, justru Tuhan memperdengarkan sabdanya kepada mereka, yang apa? Shalom, damai sejahtera, keselamatan yang utuh dan sempurna. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan shalom, itu artinya semoga kamu dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan dengan sempurna, atau semoga kesehatan, kemakmuran dan kedamaian pikiran menyertaimu. Artinya baik surga, baik kehidupan di dunia, Tuhan akan berikan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Bukankah itu berita baik? Berita yang sangat menggembirakan, berita sukacita yang didengar setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan. Bukankah memang itu yang diungkapkan, dirindukan Tuhan juga bagi setiap orang yang mendengarkan sabdanya, bahwa ada shalom, ada damai sejahtera yang utuh, dalam dan juga luar. Sekali lagi, dalam dan juga luar, seluruh kehidupan umat manusia itu. Supaya apa? Firman Tuhan katakan di sini, supaya kami tidak kembali kepada kebodohannya. Supaya umat Tuhan tidak kembali kepada kebodohannya. Bisa diterjemahkan sebenarnya, supaya kami tidak menjadi putus asa atau menjadi tidak percaya kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak mendengarkan suara Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang putus asa. Tetapi akibat daripada dia mendengarkan suara Tuhan, maka jalannya menjadi lurus, yang gelap menjadi terang. Sabda Tuhan mengarahkan, menolong setiap orang supaya benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan apa yang dilakukannya berhasil dan beruntung. Luar biasa saudaraku. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang takut dengan Tuhan, mari gemar, rindu, senang dengan apa? Firman Tuhan. Supaya salomnya, damai sejahteranya menjadi bagian kita, menjadi bagian keluarga kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan suasana salom di negeri tercinta. Sekali lagi, mewujudkan suasana salom di negeri tercinta. Saudara-saudara, shalom tentu bukan saja masalah hati, tetapi juga kepastian keselamatan, dan itu tersedia bagi orang-orang yang dekat dan takut akan Tuhan. Dampak orang yang sudah diselamatkan, memiliki kepastian keselamatan, memiliki shalom. Firman Tuhan ungkapkan dalam ayat 11 sampai ayat 14 menjadi bagian kita, yakni kasih dan kesetiaan akan bertemu
itu berarti keluarga-keluarga akan utuh. Karena ada kasih, karena ada kesetiaan, dan tidak ada lagi persoalan ya saya ke sana, saya ke sini, tidak lagi. Tapi ada kesetiaan melakukan hal-hal yang indah satu dengan yang lain. Tidak ada lagi perceraian, tidak ada lagi hal-hal yang mengingkari janji, tapi betul-betul setia terhadap janji yang telah diucapkan, sebagaimana Allah setia kepada kita. Yang kedua dikatakan di sini bahwa keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sangat indah, sangat luar biasa. Berarti dendam, ya, sakit hati akan hilang. Justru yang ada adalah apa? Saling melengkapi. Orang yang kaya melengkapi orang yang miskin melengkapi orang yang kaya, orang yang kuat melengkapi orang yang lemah melengkapi orang yang kuat. Dan akan terjadi juga semuanya hidup rukun. Tidak ada lagi saling gontok-gontokan, saling menghancurkan. Tapi yang ada apa? Damai, sejahtera, hidup rukun. Dalam Mazmur 133 diungkapkan di sana, jika kita hidup rukun, jika kita sama-sama hidup dalam suasana damai, dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam segala hal, maka kesanalah Tuhan perintahkan apa? Berkat-berkat kehidupan, berkat-berkat yang sangat Tuhan rindukan menjadi bagian kita. Sangat luar biasa. Tidak hanya itu, dikatakan sini, kesetiaan akan tumbuh di bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Sangat hebat. Jadi kita tidak lagi sibuk untuk mempertanyakan ya janji atau kehidupan seseorang, tapi kita sadar bahwa kita hidup dalam kesetiaan satu dengan yang lain karena Allah betul-betul adil melakukan yang terbaik bagi umat yang dikasihinya. Ayat 13, bahkan Tuhan akan memberikan apa? Kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Dan ini berkat Tuhan, pemulihan Tuhan atas apa? Atas negeri kita. Ini jelas Tuhan akan berikan karena apa? Kebaikannya, kemakmuran ekonomi, kemakmuran hidup Tuhan akan berikan karena keadilan, karena kuasa, karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Yang ke-14, keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Luar biasa saudaraku, bahwa Allah akan menuntun kita hari demi hari supaya sesuai dengan kehendaknya, dan segala hal akan ditunjukkannya supaya jalan kita benar, rencana Allah nyata di dalam kehidupan kita. Benar saudaraku, bahwa kondisi ideal ini memang kelihatannya tidak mudah, tapi ada kunci di sini. Bagi orang yang takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka Allah bertindak. Jelas tadi dikatakan ayat 14, keadilan akan berjalan di hadapannya. Ayat 13, bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan kebaikan. Jadi Tuhan sendiri yang melakukannya, bukan dengan kuasa kita. Jadi kita dimampukan untuk hidup ideal dalam kondisi ideal ini karena anugerah Tuhan. Jadi kita bertindak berdampak shalom bagi banyak orang, bagi negeri tercinta ini, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di masa Advent 2 ini, di saat kita mempersiapkan hati kita untuk didatangi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang akan melawat kita, yang akan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 yang sangat mencemaskan, yang sangat membingungkan ini, bahkan adanya sekarang ini persoalan yang begitu luar biasa, ada banyak badai, ada banyak penderitaan. Bahkan kita tahu sekarang di Sigi ada pembunuhan satu keluarga, orang-orang yang takut akan Tuhan oleh teroris. Marilah kita berdoa supaya terjadi pemulihan hati kita dan juga hati umat manusia, dan juga pengampunan
dari Tuhan. Mari kita sama-sama menyesali akan dosa-dosa kita, dosa-dosa umat Tuhan, dosa-dosa bangsa dan pemerintah kita. Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan dan juga mau mengampuni, memulihkan hidup kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita memulihkan ekonomi, keadaan yang sedang porak-poranda ini, karena banyaknya tantangan masalah ekonomi di seluruh dunia, bahkan di daerah kita. Kita imani bahwa Tuhan juga tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya untuk mengasihi kita, untuk memelihara kita, untuk memberkati kita, untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan ini mengajak kita tadi supaya apa? Rindu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita berikan waktu khusus kita setiap hari untuk apa? Mendengar suara Tuhan. Jangan hanya memohon, jangan hanya menangis, jangan hanya meminta, tapi apa? Juga mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkannya siang dan malam. Supaya apa? Supaya berhasil, supaya kita beruntung, supaya kita dituntun, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena jelas tadi firman-Nya dinyatakan adalah shalom, damai sejahtera, keselamatan yang utuh, yang sempurna Tuhan berikan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi gereja dan bangsa kita. Mari kita imani itu, sehingga melaluinya juga kita menjadi pembawa shalom, pembawa damai sejahtera bagi bangsa kita, bagi lingkungan kita, bagi sekitar kita, bagi banyak orang melalui hidup kita. Saudaraku, pertanyaannya, apakah kita dan mampukah kita, orang-orang Kristen, umat Tuhan di Indonesia ini, menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan yang benar di tengah-tengah angkatan orang-orang yang tidak benar ini? Mampukah kita, orang-orang Kristen, menjadi contoh dan teladan pembawa damai di tengah-tengah orang dan masyarakat yang cenderung hanya untuk bertengkar, untuk berselisih, untuk hidup hanya untuk dirinya sendiri? Dan mampukah kita menjadi contoh teladan pembawa keadilan, ya, melengkapi banyak orang, menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup rukun, hidup membawa damai kepada sesama kita. Firman Tuhan ungkapkan tadi, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kuasa Tuhan menyertai orang-orang yang dengar-dengar akan firman Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk membawa damai, membawa keselamatan, kabar sukacita, sehingga kesetiaan, kasih, dan segala hal yang baik akan keluar dari hidup kita, umat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.